Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya, Joanita, dalam program acara Sapa Dokter. Nah, hari ini kita sudah kedatangan tamu. Dokter siapa hari ini? Ayo. Nah, baik. Kami kedatangan tamu dari salah satu dokter dari Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong. Kita mau bahas tentang masalah olahraga dan penyakit jantung ya. Baik. Saya menyapa dulu Dokter Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Apa kabar dokter? Kabar baik. Jadi dok, Ya. lagi banyak fenomena olahraga, kemudian karena FOMO ya dok ya, apalagi yang saya suka baca tuh di GBK tuh lagi rame banget orang-orang yang katanya tuh baru mulai berolahraga gitu dok. Cuman ya karena mungkin banyak temennya, banyak yang ngajak dan sebagainya. Jadi karena FOMO kalau kita bilang ya, FOMO olahraga itu bisa terjadi pada setiap orang gitu ya dok ya. Kemudian banyak juga yang memaksakan diri berolahraga yang melebihi kemampuan tubuh mereka. Nggak pakai pemanasan dulu gitu ya dok. Nah sebenarnya kalau olahraga karena FOMO itu baik nggak sih dok? Silakan dokter Putra, kita langsung aja silakan. Oke, ya Pasti pertanyaan. dokter agak yang, wah emang ada gitu. Iya. Silakan dok. Pertanyaan yang menarik ya. Jadi sebenarnya olahraga itu memang baik buat tubuh kita, ya. Tapi memang kita harus tahu batasan diri kita. Seberapa jauh kita sudah sering olahraga dan seberapa bisa kita melakukan olahraga tersebut. Jadi bukan hanya sekedar FOMO ya. Boleh dijadikan sebagai suatu motivasi untuk berolahraga, memulai olahraga, tapi tetap kita harus tahu dulu bagaimana kemampuan diri kita, termasuk adalah jantung. Karena kemampuan jantung seseorang berbeda-beda, apalagi sudah ada pengaruh dari usia, gitu ya. Karena setiap usia akan berbeda kapasitas dan kemampuan fungsi jantungnya. Jadi menurut saya sebelum kita memulai olahraga, apalagi olahraganya yang sifatnya berat, ya. Kita harus tahu dulu gimana kemampuan tubuh kita, salah satunya adalah yang paling penting, jantung. Gitu. Baik, cara itu ya gimana dok? Misalnya apakah ada tanda-tanda khusus atau mesti melakukan apa sih dok yang sebaiknya harus kita lakukan menurut dokter? Silakan. Oke. Yang paling gampang dan simple adalah kita lakukan pemeriksaan rutin dulu. Nggak perlu langsung ke dokter, ya. Jantung itu kan banyak, salah satunya adalah faktor risikonya hipertensi atau darah tinggi, ya. Jadi seseorang harus tahu dulu nih, kira-kira dia punya nggak sih faktor risiko dari penyakit jantung. 1, darah tinggi. Baik. 2, gula, diabetes mellitus. 3, kolesterol, dislipidemia. 4, berat badannya bagaimana? Ya, apakah ada berat badan yang overweight atau obesitas. Nah, semua itu harus diketahui dulu di awal sebelum kita melakukan suatu aktivitas yang sifatnya berat. Nah, salah satunya olahraga ya. Nah, darah tinggi kita gampang. Kalau ada yang punya alat tensi, sekarang sudah banyak sekali alat tensi yang otomatis. Jadi sering-sering cek aja gitu ya dok ya? Boleh dilakukan cek berkala dari tensinya. Terus yang kedua, untuk gula pun sekarang sudah dijual bebas ya, Mbak, untuk cek berkalanya. Itu bisa juga dicek, ataupun kolesterol pun juga bisa. Kalau nanti ada masalah dari tensinya, gula ataupun kolesterolnya, langsung konsultasi ke dokter terdekat gitu ya. Baik. Untuk mendapatkan penanganan atau pengobatan lebih lanjut. Nah, kalau sudah tahu, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter. Apabila ada banyak faktor risikonya, bisa dilakukan dulu rekam jantung gitu ya. Tahapannya dok Tahapannya. ya? Kalau memang diperlukan, nanti mungkin treadmill test ya, untuk kemampuan, salah satunya adalah untuk mengukur kemampuan tubuh ya. Dan atau kalau memang lebih untuk investigasi lebih lanjut atau follow up lebih lanjut, kita bisa melakukan USG jantung atau ehokardiografi. Nah, itu semua bisa untuk mengetahui bagaimana fungsi dan juga kemampuan dari jantung seseorang sebelum memulai dari olahraga. Terutama ya untuk orang-orang yang usianya sudah di atas 40 tahun, Mbak. Oh gitu ya dok ya. Jadi harus rutin dicek hati-hati, ya. Baik. betul. Baik dok, gini, kadang-kadang kan kami itu kan nggak pernah tahu ya, sebagai orang awam gitu ya, yang kalau tiba-tiba ke dokter
ternyata dinyatakan serangan jantung gitu loh. Padahal kayaknya awalnya kayak cuman gejala kayak deg-degan apa kayak tensi apa dia deg-degannya cepat gitu loh. Padahal sebenarnya kalau perempuan nih biasanya kayak deg-degan lihat pria ganteng apa cowok ganteng itu kan juga deg-degan gitu. Cuma kan beda ya. Baik, dokter, tanda-tanda awal serangan jantung itu kayak apa sih dok? Apakah itu juga termasuk serangan jantung? Mungkin ya, nggak tahu loh dok, silakan dokter. Oke, ya mungkin kalau deg-degan ketemu cowok atau cewek cantik ya itu bukan suatu serangan jantung ya Mbak ya. Deg-degannya beda ya dok? Beda. Oke, mungkin yang perlu diketahui sama sobat WK ya, apa sih atau bagaimana tanda-tanda dari serangan jantung ya? Ya. Yang pertama adalah adanya nyeri dada Di di bagian kiri. oh selalu di kiri ya? Kiri, betul. Oke. Nyeri dada di sebelah kiri, rasanya itu seperti tertindih benda berat. Kayak berat rasa dadanya. Oh. Ya, kadang-kadang disertai penjalaran. Bisa ke lengan kiri, leher, atau punggung. Oh gitu. Ngilu atau gimana dok? Ngilu atau Berat. pegel atau gimana? Dia pegel bisa. Pegel bisa. Tapi kadang-kadang itu dia ada penjalaran itu loh, Mbak. Ke Baik. lengan kiri, punggung, ataupun leher. Itu yang harus diwaspadai dari awal ya? Betul. Baik. Nah, kalau ada serangan, suka ada keringat dingin tuh. Kan suka orang bilang ya, kalau ada serangan jantung tuh suka ada keringat dingin. Keringat dinginnya seperti apa? Apakah hanya di tangan atau kaki? Tidak. Keringat dinginnya di seluruh tubuh. Merata gitu? Merata sampai membasahi seluruh tubuh. Kalau orang bilang gobios. Oh iya. Ya, iya. harus ganti baju. Nah, itu adalah salah satu tanda-tanda dari serangan jantung. Kalau sudah mengalami hal seperti itu, harus segera ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang terdekat. Minimal direkam jantung atau EKG. Gitu. Jadi ketika kita mengalami tanda itu, harus segera ke klinik terdekat gitu ya dok? Klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit terdekat. Oh gitu, baik. Nah, ada juga nih dok, banyak yang bilang bahwa overtraining gitu ya. Overtraining itu bisa menyebabkan serangan jantung juga. Itu gimana sih dok, kok bisa gitu loh? Baik. Silakan dok. Ya, overtraining itu kan sesuatu yang memaksakan tubuh kita untuk berada di zona yang mungkin bukan zona nyamannya dari tubuh kita. Ya, yang dibilang zona baik itu kan kita kadang-kadang kalau lari ya, biasanya ada heart rate ya. Iya. Mbak, ya. Atau nadi, ada nadi target. Nah, seseorang itu mempunyai heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu biasanya diukurnya atau dihitungnya berdasarkan 220 dikurang dengan usia. Jadi semakin tinggi atau semakin tua kita, biasanya heart rate targetnya akan semakin turun. Oh, semakin usia bertambah akan semakin turun ya. Betul, karena kan 220 dikurang usia. Nah, sebenarnya yang paling baik untuk olahraga tuh zonanya hanya di 70-80% dari target heart rate tersebut. Kenapa sih? Kalau kita semakin berat melakukan olahraga, heart rate-nya pasti akan semakin meningkat. Oh gitu ya. Kalau dia sudah sampai ke batas yang lebih dari target heart rate ataupun heart rate maksimal itu, maka jantung itu bekerja dan membutuhkan oksigen yang lebih banyak. Kebayang ya Mbak ya? Iya. Kalau sudah membutuhkan oksigen yang lebih banyak, misalnya, kita kan nggak pernah tahu ya, di pembuluh darah jantung kita itu ada sumbatan atau tidak. Baik. Ya, Gak kelihatan juga soalnya dok ya? Ada plak atau tidak, betul ya. Kadang-kadang plak itu kalau masih minimal sekali, dia nggak akan menimbulkan suatu gejala. Nah, tapi pada saat dia berolahraga yang berat, jantung itu dia akan berdetak cepat. Nah, berarti kebutuhan oksigen akan semakin banyak oleh jantung tersebut. Nah, disitulah kalau dia ada plak, ya akan terhambat aliran darah dan oksigennya akan tidak tersebar ke seluruh otot jantung. Dia akan mulai merasakan nyeri dada di sana. Oh baik. Atau bahkan yang beratnya, plaknya itu karena saking derasnya aliran darah bisa lepas atau ruptur bahasa kedokterannya dan menyumbat ke bagian yang lebih bawah. Pembuluh darah itu semakin bawah semakin kecil ukurannya. Kalau dia sudah menyumbat, itu akan terjadi serangan jantung. Oksigennya nggak akan tersebar merata ke seluruh otot jantung. Dan otot jantungnya bisa mati. Kalau otot jantung sudah mati, otomatis jantung akan berhenti berdetak. Itulah yang dinamakan cardiac arrest akibat serangan jantung. Oh gitu dok. Baik, dokter gini, banyak yang bilang bahwa
penyakit jantung yang diderita oleh seseorang itu bisa karena keturunan gitu loh. Nah itu rumor ya dok. Kita makanya bahas ini rumor fakta atau hoax gitu ya. Siap. Apakah ini benar begitu ya rumor di masyarakat. Terus kemudian yang selanjutnya yang saya juga mau tanyakan, kira-kira orang-orang yang mungkin tadi dokter bilang mungkin di atas usia 40 dan sebagainya, kemungkinan besar bisa kena serangan jantung, atau mungkin orang-orang dalam kondisi tertentu apa saja sih yang bisa memungkinkan kena serangan jantung? Silakan dokter. Baik, tadi yang jantung adalah faktor keturunan dulu ya, Iya. Mbak ya. Itu hoax atau fakta? Iya, kita bahas di sini Jawabannya adalah nah, apa nih? jeng-jeng, ya kan? Jawabannya adalah fakta. Serius? Kenapa bisa begitu? Oke. Kaget, sumpah. Bener, Mbak. Jadi, faktor keturunan itu penting atau genetik ya pada penyakit jantung. Apalagi kalau memiliki orang tua yang sudah terkena serangan jantung di usia yang muda. Usia muda tuh misalnya Berapa? range-nya Kalau laki-laki di bawah dari 65 tahun, Oke. perempuan di bawah dari 55 tahun. Oh, baik. Nah, itu akan berisiko menurun ke anaknya. Silang atau siapapun? Apapun. Bisa, dok. Bisa. Oh, baik. Nah, itu udah banyak penelitiannya. Deg-degan gitu. Terus Iya, Dok? jadi misalnya kalau memang sudah ada faktor keturunan atau misalnya genetik, orang tuanya ada yang terkena serangan jantung terutama di usia muda tadi, Mbak. Lebih baik lakukan screening awal terhadap jantung. Gitu. Jadi yang tadi ya kita bisa lakukan konsultasi dulu, terus juga kita bisa lakukan rekam jantung, treadmill, dan juga USG jantung atau echo. Gitu. Baik. Kemudian gini dok, ketika kondisi seseorang merasa bahwa oh ya sadar ya bahwa di keluarganya tuh ada yang punya penyakit, menderita penyakit jantung, orang tua atau di atasnya dia gitu ya. Kemudian kan kalau faktor keturunan itu kan berarti kan ada, kalau maaf ya dok, ini semoga saya nggak salah nih ya. Kalau misalnya kayak cancer atau apapun ya, breast cancer ya. Kalau misalnya dulu ada rumor, kalau kamu kena cancer di bawah 25 tahun itu mungkin faktor keturunan gitu. Tapi kalau misalnya di atas itu mungkin karena faktor gaya hidup. Nah, kalau di jantung sendiri kira-kira ada yang seperti itu nggak sih dok? Ya, jadi sebenarnya faktor keturunan dan gaya hidup itu nggak bisa kita lepaskan masing-masing, Mbak. Baik. Ya, kalau kita memang punya genetiknya, misalnya nih ada amit-amit ya, ada orang tua yang mengalami serangan jantung di usia muda, punya anak, Baik. gitu ya. Kalau anaknya ini gaya hidupnya baik atau bagus, Aman. nggak akan muncul tuh si faktor genetiknya Oke. sebenarnya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang saling terkait. Jadi nggak bisa kita lepas satu-satu. Tetap kunci utamanya adalah gaya hidup atau pola hidup. Sampai dengan usia berapapun gitu ya dok? Sampai dengan usia Baik, berapapun. baik, oke. Gitu. Baik, dok gini, untuk menjaga jantung supaya lebih sehat, apalagi kalau sudah tahu bahwa di keturunan kami atau keturunan beberapa masyarakat itu ada yang punya penyakit jantung gitu ya dok. Ada ini nggak sih dok, kayak pemeriksaan yang harus sering dilakukan atau mungkin saran dokter gimana? Atau mungkin pasti di rumah sakit Carolus Serpong kan ada dong ya? Ada. Silakan dokter. Ya, baik. Mungkin kita mulai dari hal yang paling sederhana. Iya, kayak tadi kan maaf, dokter kan bilang screening. Itu kan nggak bisa dong kayak kita sendiri gitu kan dok? Betul. Gimana dok? Betul, Mbak. Jadi kalau untuk screening memang harus ketemu dokter ya, Mbak. Baik. Dokternya ya bisa dokter umum ataupun dokter jantung. Oh, ya. baik. Tapi lebih baik ke dokter jantung untuk biar bisa lebih mendalam untuk screeningnya. Yang pertama adalah kita bisa lakukan konsultasi dulu, ya, dan rekam jantung atau EKG. Mungkin pernah dilakukan, Mbak? Pernah? Pernah ya, Pernah. yang ditempel-tempel ya. Ngeri itu dok, ngeliatannya sih. Takut kayak kesetrum ya, Mbak. Iya, jadi rekam jantung itu adalah menilai aktivitas listrik jantung. Jadi jantung itu bisa berdetak karena adanya aktivitas listrik, ya, kayak kabel ya. Nah, disitulah yang ditangkap oleh si rekam jantung. Kalau ada sumbatan pembuluh darah jantung ataupun pernah terkena serangan dulu, gitu ya, itu bisa terdeteksi awal dari rekam jantung. Nah, kalau rekam jantungnya sudah ada kelainan gitu ya, ataupun borderline lah, borderline istilahnya kita masih abu-abu nih. Ini kayaknya bisa ada masalah sumbatan, bisa juga enggak. Kita bisa lanjut lagi follow up. Bisa dengan treadmill ataupun dengan echo atau USG jantung. Ya, treadmill biasa kayak kita jalan di mesin treadmill tapi sambil kita pasang alat rekam jantung di sana.
gitu. Oh, Jadi baik. pada saat treadmill kita nanti menilai apakah ada perubahan dari rekam jantung atau tidak. Nah, atau kita USG. Prinsipnya adalah mirip mungkin dengan seperti USG hamil, ya, yang di perut. Tapi ini kita lakukan di jantung atau di dada Sebelah kiri. kiri tadi ya, Dok, Betul, ya? Mbak. Nah, di sana kita bisa melihat apa aja? Kita bisa melihat fungsi. Fungsi jantung itu berupa pompa. Mungkin Mbak pernah dengar, pompa jantungnya berapa persen sih? Gitu Iya, ya. suka dengar. Nah, itu nanti dinilainya lewat USG jantung atau echo. Ataupun kita bisa melihat struktur. Struktur jantung tuh ada apa aja? Biasanya kan ada ruang-ruangnya dia, ada bilik, ada serambi. Dan juga di antara ruang tersebut ada yang namanya katup atau bahasa awamnya suka dibilang klep. Kita bisa ngeliat tuh klepnya ada yang bocor atau tidak rapat atau tidak. Itu semua bisa dideteksi awal lewat USG jantung. Jadi semua pemeriksaan ini sebenarnya penting dan saya menyarankan sebelum kita melakukan olahraga yang intensitasnya berat, kita pernah melakukan screening ini terlebih dahulu. Ya, untuk mencegah biar tidak terjadi suatu serangan jantung pada saat melakukan olahraga. Ya, jadi berapapun usianya sekarang banyak loh Mbak, yang usia 20 tahun, 30 tahun, mereka udah mulai concern terhadap kesehatan ya. Iya. Mereka sudah mulai melakukan treadmill test. Gitu. Jadi itu menurut saya penting buat mungkin Sobat WK yang mau memulai olahraga dengan intensitas yang berat. Dan juga tentunya untuk Sobat WK yang mungkin apa tuh namanya tadi mencegah serangan jantung dini gitu ya, atau mungkin mau melakukan olahraga berat. Kan banyak tuh yang sekarang ikut lagi musim ya Dok, ikut lari ke mana-mana gitu kan ya. Itu bisa juga loh datang dulu ke Dokter Putra di Rumah Sakit Sumare Serpong Karolus untuk melakukan screening dan sebagainya gitu ya Dok ya. Baik, dokter gini, olahraga untuk pemula yang minim dari risiko serangan jantung ada nggak sih Dok? Ya, sebenarnya pemula ini kan ada banyak golongan ya Mbak Iya. ya. Jadi bisa lihat dari usia mungkin yang usia muda atau usia menengah ya ataupun usia tua. Ya, sebenarnya yang paling baik adalah kalau untuk memulai olahraga kita mulai dari intensitasnya mungkin yang ringan sampai sedang saja dulu. Apapun itu olahraganya? Olahraganya yang paling bagus adalah aerobic exercise. Oh, Apa baik. itu aerobic exercise? Apakah senam aerobik itu? Iya. Bukan. Apa tuh? Jadi aerobic exercise itu atau olahraga aerobik adalah olahraga yang banyak menggunakan oksigen. Jadi banyak yang mengolah pola nafas. Kayak Contohnya yoga gitu ya? boleh atau jalan, jogging, lari, berenang, cycling. Nah, itu semua adalah aerobic exercise. Nanti tinggal kita atur saja intensitasnya bagaimana. Kita start dulu mulai dari intensitas ringan sampai sedang. Mungkin boleh dimulai dari jalan ataupun jogging. Berapa menit atau gimana Dok? Oke. Hitungannya gimana? Atau langkah? Karena kan mau lagi musim ya, Iya. 10.000 langkah 10.000 atau 5.000 langkah gimana dokter? Oke, kalau dari beberapa panduan jantung ya, dia menyarankan bahwa minimal dilakukan 30 menit sehari. Ya, Setiap hari ya? 5 sampai 7 kali per minggu. Oh baik. Jadi itu durasinya 30 menit, lakukan saja dengan mungkin dimulai dari jalan dulu. Apakah ada patokan berapa langkah per harinya gitu? Sementara kalau yang masih awal-awal mungkin belum. Tapi tetap kita punya target. Ya, punya target tertentu di mana harus kita mencapai target tersebut setelah kita melakukan olahraga beberapa kali. Ya nanti mungkin 5.000 sampai 10.000 langkah per harinya itu sudah harus terpenuhi. Gitu. Oke dokter. Jadi yang paling gampang nih Sobat WK, kita jalan kaki dulu ya kan dokter Putra ya. jalan Kalau misalnya dok, ini kan olahraga ya dokter, kan olahraga kadang-kadang orang tuh, saya pernah nih dok datang ke dokter gitu kan ya, ke dokter kantor gitu kan, dia bilang, kamu olahraga nggak? Olahraga dok. Olahraganya apa? Ya kan saya udah setiap hari nyuci ngepel, nyuci mobil gitu kan. Itu bukan olahraga, itu activity dia bilang Ya. gitu. Nah menurut dokter gimana? Apakah kadang-kadang kan perempuan terutama ya dok, gue udah bersih-bersih rumah, udah ini, udah itu, kayaknya udah cukup deh. Kalau lihat di jam juga udah 5.000 langkah gitu. Menurut dokter gimana? Iya, betul Mbak. Kita suka nggak bisa beda nih antara aktivitas dan olahraga sepenuhnya perempuan. Betul. Silakan dokter. Ya, banyak nih juga pertanyaan dari ibu-ibu rumah tangga terutama ya, apakah dia naik tangga, turun tangga, Nah, terus itu, bawa Dok. cucian gitu kan. Apakah itu termasuk aktivitas fisik atau Iya. olahraga ya? Sebenarnya memang olahraga itu adalah bagian dari aktivitas fisik, physical activity. Ya, cuman kan punya intensitas masing-masing ya. Physical activity itu ada intensitas ringan, sedang sampai berat yang tadi saya bilang. Nah, kalau olahraga itu dia mempunyai suatu target sebenarnya, Mbak, yang nanti harus tercapai target akhirnya.
itu adalah suatu olahraga. Contoh, misalnya kita sekarang mau jalan nih, jalan mungkin awalnya target 2 kilo, lama-kelamaan kita pasti punya target bisa 5 kilo, ataupun nanti jadi lari ya 10 kilo dalam waktu mungkin bisa 1 jam gitu ya. Nah itu kan ada suatu target tertentu yang harus dicapai. Nah itu adalah olahraga ya. Tapi kalau aktivitas fisik ya kita biasanya nggak punya suatu target, ya udah kita lakukan aja gitu ya. Nanti ujung-ujungnya adalah aktivitas fisik ini pasti di intensitasnya yang rendah. Oh, baik. Ya, sedangkan untuk kesehatan jantung kita sarankan adalah moderate to severe. Jadi kayak olahraga yang intensitasnya sedang sampai berat. Gitu. Jadi itu yang harus kita capai sebenarnya. Oh gitu ya. Ujung-ujungnya nanti seperti itu. Iya, jadi Ya. sebenarnya nggak apa-apa dong dimulai dari aktivitas sehari-hari dulu dong ya dok ya. Boleh. Gitu, boleh, dokternya baik nih. Jadi tapi setelah itu harus ada target memang Ada ya dok target, ya. Ada betul. target yang akhirnya khusus, kan cuma jalan kaki aja ya. Berapa tadi dok? Berapa menit per hari? 30 menit 30 ya, dok? menit. 30 menit per hari gitu kan. Iya. Lumayan ya dok ya. Lumayan. Kayak saya kalau misalnya dok jalan dari kantor ke stasiun, lalu lanjut lagi, itu kan udah Lumayan sebenarnya cukup kan? ya. Iya. Baik dok, banyak yang nggak bisa ngebedain nih serangan jantung, benar-benar yang serangan atau cuman kayak tadi ya berdebar atau keringat dingin akibat kelelahan. Nah itu kita bedainnya gimana sih dok biar nggak salah, biar nggak juga tiba-tiba ganggu gitu loh, misalnya kan lu kan cuma kecapean doang, tahu nggak sih gitu loh dok. Oke, betul. Jadi memang kalau serangan jantung yang tadi ciri-cirinya seperti saya sebutkan ya, jadi ada suatu rasa atau sensasi seperti nyeri dada tertindih berat. Ya orang itu nanti akan susah untuk melokalisasi biasanya. Di mana sih Pak? Di mana sih Bu? Oh nggak bisa gitu ya dok? Pokoknya di sini deh, dia bilang Area gitu. ini gitu ya, Ya, dok? areanya area di sini. Beda halnya dengan otot. Misalnya overtraining atau DOMS, delayed onset ya, muscle ya. soreness ya. Di mana nyerinya? Nyerinya tuh tajam, Mbak. Di sini nyeri saya. Di sini nyeri saya. Jadi detail bisa dia nunjuk gitu ya, Betul. dok ya? Tapi kalau serangan jantung itu biasanya dia akan tidak terlokalisasi dengan baik. Ya karena itu adalah sistem sarafnya, persarafannya dia. Nah, terus juga disertai dengan penjalaran, ada ke lengan kiri, punggung ataupun leher, rahang. Makanya kadang-kadang suka, oh kok kayak kecekik ya rasanya. Nah, itu jangan-jangan serangan jantung, hati-hati. Nah, disertai dengan keringat dingin. Nah, itu adalah suatu tanda-tanda yang khas. Nah, bedanya lagi kalau misalnya karena otot ataupun overtraining, itu nyerinya dipengaruhi oleh gerakan, Mbak. Contoh, aduh, seperti ini tambah sakit. Gitu ya. Itu berarti karena masalah posisi itu adalah otot ataupun masalah tulang atau sendi lah di situ. Nah, beda halnya dengan jantung. Jantung itu dia nggak akan dipengaruhi oleh posisi apapun. Baik dia mau begini, baik dia mau tiduran, telentang, apapun, dia pasti tetap sakit. Gitu, itu adalah serangan jantung. Nah, itulah bedanya. Jadi, nyerinya itu tajam dan juga bisa dilokalisasi dengan baik dan dipengaruhi oleh posisi, itu bukan jantung. Itu adalah kemungkinan masalahnya adalah masalah otot. Kesleo gitu kali ya dok? Kesleo, overtraining ya, kadang-kadang kan suka angkat berat nih, Mbak. Nah itu juga kadang-kadang, aduh nih takut jantung atau enggak gitu. Ya, itu otot mungkin. Gitu. Baik, jadi itu ya bedanya dok ya. Kalau tadi jantung tuh mungkin nggak bisa dijelaskan dengan detail di mana sakit letaknya gitu ya. Tapi kalau mungkin di luar itu bisa ya, kayak di sini Betul. gitu bisa ditunjuk ya dok. Nah, tadi dokter bilang kalau misalnya nih dok, tiba-tiba kita mengalami hal itu yang bukan karena satu titik yang sakit, sendirian pula. Harus apa yang dilakukan? Apakah minum air putih anget dulu atau gimana? Kan rasanya mungkin nggak bisa ya cari, mungkin mikir sakit diri ya di bodinya sendiri aja tuh udah yang aduh ini kenapa gitu. Menurut saran dokter apa deh? Baik. Gini kayaknya banyak juga loh dok yang kayak gini. Yang mengalami hal itu ya. Ya, jadi kalau ada tanda-tanda atau klinis dari serangan jantung pada saat olahraga, ya biasanya ini ada dua kemungkinan. Apakah orang ini sudah tahu dia ada penyakit jantung sebelumnya atau dia belum tahu sama sekali. Kalau yang sudah tahu biasanya dia sudah punya obat yang selalu ada di dia, di kantongnya ataupun di dompetnya. Itu namanya isosorbit dinitrat. Ada obat yang ditaruh di bawah lidah. Mungkin Mbak pernah tahu. Pernah, ibu Ya, saya yang pernah. disap-isap sampai habis. Itu adalah pertolongan pertama untuk serangan jantung. Jadi kalau pada saat melakukan aktivitas, seseorang yang mungkin sudah tahu dulu dia ada sumbatan pembuluh darah jantung atau pernah pasang ring sebelumnya, ada keluhan seperti itu, langsung aja isap obat bawah lidah itu. Dan segeralah langsung ketemu dokter ataupun fasilitas kesehatan. Nah, yang repot adalah orang yang belum tahu sama sekali.
Iya dok. Gitu. Nah, itu makanya pentingnya screening sebelum dilakukan olahraga gitu. Jadi Sama kalau sudah tahu kan kita bisa untuk siap-siap. pencegahannya gitu ya dok. Pencegahan, Sama betul. mengerti bahwa lihat juga ya, ada nggak yang pernah keluarganya kena sakit jantung dan Betul, sebagainya gitu ya betul. dok. Oke dokter, baik. Dok, terakhir nih ya, saran dokter buat kita semua nih yang lagi senang-senangnya olahraga. Silakan dokter. Oke. Ya, kalau buat sobat WK mungkin yang senang olahraga, menurut saya sebelum memulai olahraga penting untuk lakukan screening dulu. Ketahui batas diri. Jadi kalau memang ada masalah, ya dari screening itu pasti akan ketahuan. Ya, dan jangan memaksakan diri. Kalau sudah merasa tidak kuat, ya, capek ataupun ada keluhan seperti nyeri dada, sesek ya, ataupun berdebar-debar, mungkin dihentikan olahraganya, jangan dilanjutkan. Dan untuk usia mungkin di atas 40 tahun ataupun 50 tahun, saran saya hindari olahraga yang sifatnya kompetisi. Mungkin seperti basket, tenis, badminton, bola, futsal, dan lain sebagainya. Karena itu juga akan menambah satu risiko. Kita kan nggak tahu kondisi jantung kita seperti apa, kecuali sudah melakukan screening sebelumnya. Itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Dokter Putra dan Ya. Sobat WK. Tadi Dokter Putra udah sering kali bilang kita screening, tahap awal tuh screening gitu ya. Dan Betul. screening ini bisa dilakukan di Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong. Dan bisa juga langsung ketemu sama Dokter Putra kalau mau ngobrol-ngobrol lebih detail lagi atau lebih dekat lagi. Gitu ya dok ya. Boleh sekali. Atau bisa juga ajak keluarga Anda, mungkin yang saat ini juga sudah menderita jantung dan sebagainya. Atau mungkin untuk pencegahan diri, bisa lo konsultasi langsung ke dokter. Nanti ada aplikasinya, silakan daftar. Dokter praktek hari apa aja, silakan. Baik, saya praktik di hari Selasa sampai hari Jumat. Hari Rabunya saja yang pagi, sisanya adalah sore. Oke, baik, kita nantikan kedatangan Anda konsultasi ke Dokter Putra di Rumah Sakit Carolus Sumarekon Serpong. Terima kasih sudah menyimak kami berdua dan sampai ketemu lagi di minggu depan dalam topik dan tema yang berbeda. Terima kasih dan saya Joanita pamit undur diri. Terima kasih.